Muda menginspirasi. Mereka muda, memiliki semangat yang luar biasa untuk berada di puncak tertinggi. Muda menginspirasi. Tekad mereka tak kenal putus asa. Menorehkan lukisan prestasi di bumi pertiwi, menjadi tunas yang siap menggerakkan peran generasi. Muda menginspirasi. Sampai sekarang perjalanan saya lumayan berliku sebenarnya. Untuk mencapai hari ini saya harus bertentangan dengan orang tua. Karena untuk hobi saya menulis itu pada awalnya tidak diperbolehkan oleh orang tua. Akhirnya saya bersembunyi-sembunyi. Bahkan ketika itu hampir saja akan dibakar buku-buku saya itu. Akhirnya ketika suatu saat, suatu titik, saya mengikuti lomba cerpen tingkat nasional dan lulus dan akhirnya mendapatkan juara 1 tingkat nasional, dan dari situlah saya diperbolehkan secara formal oleh orang tua untuk berolah seni peran dan menulis secara terus-menerus. Di tengah-tengah kesibukan untuk belajar di sekolah, saya butuh hiburan yang tidak sekedar hura-hura di luar sana. Akhirnya saya memutuskan untuk pertama kali saya hobi menulis itu gara-gara buku harian. Habis itu saya mencoba menulis cerpen kecil-kecilan. Itu pun berawal dari juga ujian di SD. Ketika itu kan ada tugas mengarang. Dari situ kita belajar untuk bagaimana caranya menulis yang benar. Satu kumpulan cerpen, beberapa kumpulan puisi juga. Pilihan untuk menjadi arkeolog itu secara tiba-tiba saja. Pada awalnya sih saya tidak bermimpi untuk menjadi arkeolog sebenarnya. Pilihan pertama saya adalah menjadi psikolog. Akhirnya pada kelas 3 masa-masa akhir penentuan itu, waktu itu akan perpisahan, saya memutuskan ingin mempelajari sejarah secara mendalam. Akhirnya saya searching di internet, ada muncul arkeolog. Arkeolog itu apa? Saya pelajarin, akhirnya menarik. Akhirnya saya mencari universitas yang punya jurusan itu. Akhirnya pertama kalinya saya ingin ke Yogyakarta, UGM, tapi orang tua lagi-lagi tidak merestui. Akhirnya saya banting setir ke Udayana. Akhirnya saya belajar selama 4 tahun lebih. Ternyata saya satu-satunya arkeolog dari Banyuwangi waktu itu. Tapi dengan liku-liku yang tidak mudah sebenarnya. Teman-teman, bahwa kalau kita belajar sejarah waktu itu di SMA, SD maupun SMP, kita muak dengan pelajaran sejarah itu karena hafalan. Ternyata setelah saya belajar di arkeologi, hafalan tidak satu-satunya kunci untuk belajar sejarah. Yang penting siswa maupun anak didik itu harus bisa bersentuhan dengan objek itu sendiri dan melihat secara langsung. Akhirnya tergambarlah suatu pemahaman yang tidak harus dihafal itu. Yang kedua, saya ketika menjadi satu-satunya arkeolog dari Banyuwangi itu, kesusahan yang kedua adalah waktu pencarian objek arkeologinya saya membutuhkan 6 bulan, hampir 1 tahun waktu itu, karena tidak ada data primer maupun sekunder yang membahas tentang arkeologi Banyuwangi. Saya keliling Banyuwangi. Nah, akhirnya setelah sekitar 8 bulan saya menuangkan objek-objek itu menjadi sebuah deskripsi yang nantinya bisa diangkat menjadi skripsi. Akhirnya setelah saya hampir semester akhir juga, saya mengadakan sosialisasi merangkul siswa maupun mahasiswa yang ada di Banyuwangi. Saya ingin perkenalkan diri bahwa arkeologi itu seperti ini, harusnya belajar sejarah seperti ini, seperti itu. Iya, saya kalau titik terburuk karena gini, secara fisik saya tidak normal, maaf. Yang kedua, saya waktu SD tidak seperti yang lain harus jalan kaki dari rumah ke sekolah. Tuh. Terus yang ketiga, saya selalu dikucilkan oleh teman-teman maupun yang lain karena itu tadi, karena fisik. Tapi saya waktu itu berpikiran, saya meskipun fisik saya kurang karena kaki saya kaku salah satunya, tapi saya punya otak, dan otak itu saya harus asah terus meskipun sulit, tapi bisa. Satu prinsip saya sampai sekarang, bahwa kemerdekaan itu bisa berarti kalau kita sudah bisa melihat orang itu apa adanya.
tidak hitam putih. Merah putih bukan berarti berani karena benar, tapi berani menerima baik dan buruk apa adanya. Makanya dalam falsafah orang Jawa bilang sumarah dan manembah. Kita menerima baik buruk apa adanya, tapi kita jangan lupa untuk berusaha sekuat mungkin untuk menjadi yang terbaik, meskipun itu yang tidak lebih baik dari yang lain. Saya Jingga Kelana, arkeolog Banyuwangi, untuk Muda Menginspirasi Radio Bintang Tenggara.